Shalom adik-adik, kita ketemu lagi pagi hari ini. Pagi hari ini Tante Febe ditemani sama Kak Irin ya. Kita mau beribadah sama-sama. Ayo siapkan sikap kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Duduk yang manis, lipat tangannya, siapkan hati. Kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Dia yang sudah menjaga kalian sepanjang hari sampai pada pagi hari ini. Kalian boleh dikasih tubuh yang sehat, boleh mendapatkan makanan minuman yang banyak, yang cukup lewat orang tua kalian. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Yuk kita mau memuji dan kita mau menyembah Allah kita. Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau masih izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami rindu Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mari Engkau kuasai kami, Engkau hadir di dalam ibadah kami Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik sukacita pada pagi hari ini? Sukacita apa enggak Tante? Kakak sukacita enggak? Oh, Kak Irin sukacita, Tante Febe juga sukacita karena Tante sama Kak Irin punya Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tante sama kakak, juga mengasihi kalian ya. Cintanya sangat besar dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen enggak boleh sedih, harus sukacita.
karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita ya. Kita akan pujikan Dia, kita akan menari dan menyanyi buat Tuhan kita. Yuk Kak, kita akan menyanyi dan menari buat Tuhan Yesus ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. 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 Iya, belum capek ya Kak Irin ya? Belum. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka di dalam hati kita penuh melimpah dengan pujian kepada Tuhan ya. Yuk kita mau menyanyi lagi, kita mau bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan supaya hati Tuhan disenangkan ya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, yang segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Yuk, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semuanya siapkan hati, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, jadi
hati, tangannya dilipat, matanya ditutup. Nanti dengan kasih Kak Irin pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu, kiranya memberkati kami Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, melalui streaming Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan Tante Rudi Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya memberkati supaya bisa menjadi berkat buat kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan, semua sehat? Haleluya. Oh puji Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini anak-anak semua masih sehat, tetap setia, mau mendengar firman Tuhan. Ya, duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi ada satu hal, kita mau saksikan sama-sama ya, yang mau lewat ini. Yuk. Nggak terasa sudah bulan November, sebentar lagi Natal tiba. Yeay! Iya, kira-kira aku dapat hadiah apa ya? Sudah lama aku menginginkan boneka beruang setinggi dan sebesar aku. Kalau aku sih ingin skuter listrik buat dipamerkan ke teman-teman. Ah, seru. Ayo kita siapkan kaos kaki Natal kita. Iya, semoga Santa Claus mengabulkan keinginan kita. Adik-adik, kalian sedang ngomongin hadiah Natal ya? Iya, Kak. Tapi sepertinya kalian telah salah mengartikannya. Kalian menjadikan Natal sebagai pesta untuk mendapat hadiah. Padahal Natal adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan seisinya telah merelakan anaknya turun ke dunia. Ia bukan lahir di istana yang megah, tapi kandang domba yang hina. Ia bukan dibaringkan di pembaringan yang mewah, tapi di atas palungan beralaskan jerami. Palungan adalah tempat makan hewan. Natal pertama, yaitu saat Tuhan Yesus dilahirkan, bukan dirayakan dengan pesta pora, melainkan di tempat sederhana yang hina. Jadi seharusnya kitalah yang memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Tuhan Yesus pernah mengatakannya di dalam Alkitab di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tadi sudah menyaksikan ya, ada dua anak yang sukacita karena sebentar lagi ini sudah bulan Desember mau merayakan hari Natal. Ya, ada yang pengen kadonya apa? Ya, ada yang pengen skuter listrik katanya mau dipamerin sama teman-teman. Ada juga yang pengen apa? Baju, sepatu baru, ya. Tapi mereka salah, ya. Karena mereka ayo kita mau minta sama Santa Claus katanya, ya. Nah, Tante mau terangkan dulu siapa ini Santa Claus ini ya. Nah, Santa Claus itu adalah cerita rakyat di Eropa, ya, pada abad yang keempat. Wah, sudah lama sekali ya. Terinspirasi dari seorang santo yang bernama Nikolas. Nah, Santo Nikolas ini dia sangat baik, terkenal sangat baik karena suka memberi, ya, suka menolong,
miskin. Dan Santo Nikolas ini seringnya memberi itu tepat di bulan Desember. Setelah Santo Nikolas ini meninggal, ada seseorang yang terinspirasi, kebaikan Santo Nikolas ini patut diapresiasi. Jadilah gambar dari Santa Claus. Itu diteruskan oleh seseorang dari Eropa sana, ya anak-anak. Nah, sekarang Tante mau masuk cerita. Enggak mau cerita tentang Santa Claus atau Santa Claus, ya. Tapi di bulan Desember ini anak-anak sudah tahu kita mau merayakan Natal. Natal itu apa? Bagi kita anak-anak Tuhan, Natal adalah kelahiran Yesus. Ya. Yuk kita buka sama-sama di dalam Lukas 2. Yuk, yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya ya. Lukas 2. Mulai ayat yang pertama. Ya. Di situ perikopnya ada tertulis kelahiran Yesus. Tante bacakan ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, ayo diperhatikan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ya, sesuai dengan firman Tuhan ini, anak-anak sudah tahu. Karena cintanya Allah kepada kita semua, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus lahir ke dunia. Jadi Natal itu adalah sukacita, sangat sukacita bagi orang-orang yang percaya, karena lahirlah Yesus, Sang Juru Selamat. Dan satu contoh ya anak-anak, Yesus lahir tidak di tempat yang mewah, yang enak, tapi dikatakan apa? Penginapan semuanya penuh. Tuhan lahir di kandang domba. Ada yang mau lahir di kandang domba? Sebelahnya mbek-mbek. Mah tante, kotor. Ya. Banyak rumput, banyak lumpur. Tapi Allah yang begitu baik, Dia berikan anak Yesus, anaknya yang tunggal, dilahirkan di kandang domba. Ditaruh di mana? Enggak di kasur yang empuk, enggak di ranjang yang bagus, tapi di palungan. Palungan itu apa? Tempat makannya domba, tempatnya lumpur dan rumput, tempatnya kotor, kotak dari kayu yang kasar. Menandakan bahwa Allah yang luar biasa maha kuasa itu sangat rendah hati.
Dia relakan anaknya lahir di tempat yang hina, supaya tante dan anak-anak mendapatkan keselamatan. Nah, seperti yang kita tadi saksikan, seharusnya kita yang harus memberi kado karena Yesus lahir. Lah, bagaimana tante kasih kadonya sama Tuhan? Tuhan sekarang udah di surga. Kita masih ada di bumi. Caranya, yuk baca di ayat tadi yang kita saksikan. Baca ya, Matius 25. Udah ketemu belum? Matius 25 ayat yang ke-40. Tante bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anak-anak perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab masing-masing ya. Huruf A, aku itu besar. Jadi menggambarkan tentang Tuhan Allah kita. Ya. Tuhan berkata kepadamu, kepada kita, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudara kita, mungkin yang paling hina, kita telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Nah, ini jalannya supaya anak-anak memberi kado buat bayi Yesus, yaitu berlaku yang baik. Oh, nek baik saya sudah tante, saya itu tidak pernah bohong, tidak pernah nakal. Kalau dinasihati mama nurut, itu udah bagus ya. Tapi ada satu hal lagi, untuk sesama kita juga harus berbuat baik. Tidak hanya di rumah, di lingkungan juga. Masa pandemi sini di rumah terus kok tante. Oke, di rumah pun bisa. Bantu mama ya. Kalau mama suruh bantu cepet ambilin apa, lagi ngegame tante, males, udah mager. Nah, ingat ya, cepat-cepat bantu mama. Itu melakukan untuk Tuhan. Dengar temannya sakit. Kan anak-anak sekolah masih Zoom ya di rumah. Tapi kan kadang wali kelas bilang, ada temanmu ini si A nggak bisa ikut sekolah saat ini karena sakit. Nah, caranya kita mendoakan. Itu pun Tuhan melihat. Ya, anak-anak lakukan segala sesuatu seperti dalam ayat ini untuk Tuhan. Jadi tidak terpaksa, tidak dipaksa, jadi tidak wegah-wegahan, ada kemauan karena untuk Tuhan. Dan Tuhan yang melihat dari atas, dari surga, dia lihat akan disukacitakan. Ya, anak-anak mau? Nggak usah janji sama tante nggak tahu. Tapi anak-anak janji saat ini Tuhan melihat. Ya, satu hal ingat, Natal adalah sukacita karena Allah yang begitu cinta kepada manusia
memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus lahir, dan saatnya kita memberi kepada Tuhan dengan cara ikuti firman Tuhan, perintah Tuhan, memberi apapun, baik doa, baik sikap, perbuatan, perkataan yang baik, yang membangun, itu dilakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti akan membalas dengan berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan. Firman tidak Tante panjangkan lagi ya. Yuk anak-anak, kita tunduk kepala. Kita mau berdoa ya. Puji Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih Bapa. Di saat bulan Desember ini mengingatkan kami betapa cintanya Engkau kepada kami dengan kelahiran Yesus. Ada sukacita besar bagi kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya. Dan kami mau membalas cinta kasih-Mu Bapa dengan belajar ketetapan dengan dalam firman-Mu ini. Kami mau melakukannya. Tuntun, bimbing kami, beri hati-Mu Tuhan, agar kami senantiasa diingatkan, berbuat kebajikan, hanya untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.